Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Ibu Titin Setiokini selaku dosen mata kuliah apresiasi prosa dan teman-teman PBIN semester 3 yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan. Tak lupa pula salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pendekatan sosiologi sastra dan antropologi sastra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Sekolaba selaku moderator dan ada rekan saya Mbak Retno Wulandari dan Mas Wahmi Aziz Firnanda selaku pemateri. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Wulan. Kepadanya kami silakan. Terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pendekatan sosiologi sastra. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan dan logos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari kata sos dalam bahasa Yunani yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan lagi logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan. Sastra dari akar kata Sangsakerta berarti mengajarkan serta memberi petunjuk dan instruksi. Akhiranta pada kata Sangsakerta berarti alat atau sarana. Merujuk dari definisi tersebut, keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia dan masyarakat. Dalam hal yang dapat dianalisis jika menggunakan pendekatan sosiologi sastra, yaitu dengan menunjukkan bahwa terdapat 5 aspek sosiologi sastra, yaitu yang pertama aspek sosiologi, aspek ekonomi, aspek etika, aspek keluarga, dan aspek hukum. Hasil penelitian yang terkandung dalam novel yang berjudul Kidung Cinta Buat Pak Guru karya Mira secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada aspek sosiologi. Dalam aspek sosiologi ini membahas mengenai pergaulan hidup manusia dengan keluarga dan bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan. Contoh kutipannya dalam novel tersebut yaitu barangkali agak sulit menyesuaikan diri dengan pelajaran di sini, tapi saya percaya dia mampu. Kemudian ada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini membahas mengenai perubahan yang terjadi pada kehidupan keluarga, masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Contoh kutipannya yaitu kita yang membiayai hidup sekolahnya. Kemudian yang ketiga ada aspek etika yang membahas mengenai hubungan moral perilaku yang benar atau yang salah yang dialami oleh orang lain. Contoh kutipannya, jangan membantah lagi bantah Bu Narsi. Selanjutnya ada poin keempat yaitu aspek keluarga. Dalam aspek ini membahas mengenai kelompok masyarakat yang kecil yang di dalam keluarga yang di dalam keluarga. Contoh kutipannya, dia bukan pembantu Bu, melainkan sudah kujadikan anak. Yang kelima ada aspek hukum. Aspek hukum ini membahas mengenai keseluruhan peraturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di keluarga sekolah yang berupa sanksi. Contoh kutipannya, sekarang kalian pergi ke halaman berlutut di sana. Sekian. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aziz. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberikan materi yaitu tentang pendekatan antropologi sastra. Antropologi adalah telaah ilmu yang mendalami hubungan manusia dengan kebudayaan atau kultur. Selanjutnya mengalami perkembangan menjadi antropologi sastra.
yaitu interdisiplin antara sastra antropologi yang di dalamnya mempermasalahkan relevansi aspek-aspek antropologi terhadap sastra. Berikutnya yaitu ciri-ciri antropologi sastra dapat ditelusuri melalui keseluruhan aktivitas manusia, baik yang dilakukan pada masa lampau ataupun masa sekarang. Menurut Awaluddin, ada 7 ciri kebudayaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri antropologi sastra. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa, baik itu bahasa lisan maupun tulisan. Yang kelima, kesenian atau karya sastra dengan berbagai mediumnya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, sistem religi atau keagamaan. Selanjutnya, hal yang dapat dianalisis jika menggunakan pendekatan antropologi sastra yaitu dengan menunjukkan bahwa terdapat 5 aspek antropologi sastra. Yang pertama yaitu nilai sosial aspek sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam di sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakannya. Yang kedua, nilai sosial aspek dalam sistem organisasi. Nilai sosial aspek sistem organisasi ditemukan 4 indikator, yaitu indikator asosiasi, indikator kesatuan hidup, indikator kekerabatan, dan yang terakhir indikator perkumpulan. Yang ketiga ada nilai sosial aspek religi. Nilai sosial aspek sistem organisasi ditemukan 2 indikator, yaitu indikator kepercayaan dan indikator ibadah. Dan yang keempat atau yang terakhir ada nilai sosial aspek kesenian. Nilai sosial aspek sistem organisasi ditemukan 4 indikator, yaitu indikator musik, indikator menyanyi, indikator tari, indikator seni ukir, dan indikator pertunjukan seni. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Fahmi dan Mbak Wulan yang telah membagikan atau menyampaikan materinya. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulannya yaitu, novel merupakan perwujudan latar belakang sosial dan budaya masyarakat yang dimaksud si pengarang dalam tulisannya. Latar belakang sosial budaya yang dipaparkan oleh si pengarang itu meliputi tata cara kehidupan, adat istiadat, kebiasaan, sikap, upacara, adat, keagamaan, sopan santun, hubungan keakrabatan, dan kemasyarakatan. Supadi 2003 halaman 17 menyatakan bahwa pendekatan sosiologi sastra adalah pendekatan telaah sastra berdasarkan sosiologi pengarang yang mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Pada sosiologi sastra terdapat 5 aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek etika, aspek keluarga, dan aspek hukum. Sedangkan antropologi sastra yaitu pendekatan antropologi sastra sebagai analisis dan pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan unsur-unsur kebudayaan. Pada antropologi sastra terdapat 4 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek organisasi, aspek religi, dan aspek kesenian. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.